Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan mengkaji terkait masalah bacaan Shadaqallahul Azim, perspektif manhaj salaf dengan studi komparatif antara Salafi Indonesia dengan NU atau Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Mengapa permasalahan ini penting? Karena ada klaim bahwa ucapan Shadaqallahul Azim itu bid'ah yang munkarah, yang dhalalah, yang harus dijauhi. Ini kami sudah tulis banyak sekali narasi dan kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana fatwa dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan sebagai berikut. في قول الناس إذا قرأ القرآن صدق الله العظيم لا أصل لهذا، هذا ليس له أصل، وإنما المشروع أن يستعيذ في أول القراءة. قال الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما بعد الفراغ من القراءة فلا يشرع شيء من هذا. نعم. وفي الآية يا شيخ قل صدق الله، هذه تلاوة، هذا آية من القرآن. قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، هذا من القرآن. نعم. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang ada fatwa dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian dari Samahatul Syekh Abdullah bin Baz dan juga Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala, bahwasanya bacaan Shadaqallahul Azim itu adalah kalimat bid'ah, ya, yang tidak boleh diamalkan oleh siapapun dengan argumentasi tidak pernah ada dari Rasulullah maupun para sahabat. Demikian juga ada fatwa dari Ustadz Kibar, yaitu Ustadzuna Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullahu ta'ala, dalam tanya jawab sebagaimana di upload atau ditayangkan oleh Jakarta Mengaji Channel. Ucapan Shadaqallahul Azim sejatinya tidak salah. Ucapan itu benar, karena arti Shadaqallahul Azim adalah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah yang maha agung, Al-Azim Allah SWT. Namun yang bermasalah ketika menjadikan setiap kali membaca Al-Quran harus ditutup dengan itu. Ini yang bermasalah. Ketika kita melihat orang nggak pakai Shadaqallahul Azim, antum belum Shadaqallahul Azim. Ini kan akhirnya menjadikan Shadaqallahul Azim itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Quranul Karim. Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu. Bahkan ketika sholat pun kita baca surat, kita ruku, kita baca Allahu Akbar, takbir untuk ruku. Setelah baca Al-Fatihah, kita tidak membaca Shadaqallahul Azim, kita membaca amin. Ada bacaan-bacaan Quran yang memang kita perlu mengikuti. Ketika ada firman Allah yang mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim, di situ kita mengatakan subhana rabbiyal azim, bukan Shadaqallahul Azim. Tapi ingat, Shadaqallahul Azim ucapan yang benar, jemaah. Hanya peletakannya. Ketika kita membaca firman Allah sabbihisma rabbikal a'la, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika menjadikan Shadaqallahul Azim sesuatu yang harus kita bacakan setiap kali kita membaca Al-Quran Karim, itu mungkin yang kurang tepat, karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Tapi ketika kita membaca firman Allah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, tuh sempurna kalimat Allah Azza wa Jalla, benar dan adil. Shadaqallahul Azim, Masya Allah, maha benar Allah SWT. Jadi sebenarnya muslim itu ketika membaca Al-Quran Karim diperintahkan untuk ada interaksi dia. Jadi bacaan dia interaktif tuh. Ada perintah-perintah untuk ini. Makanya Nabi SAW ketika lewat ayat-ayat tentang rahmat Allah, beliau minta rahmat Allah. Ketika lewat ayat-ayat tentang azab Allah, beliau mengatakan a'udzubillah min adzabi, berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan itu untuk menguatkan, maka nggak ada masalah.
tapi tidak menjadi penutup, sehingga yang ditakutkan kalau ada orang baca Quran nggak ditutup sama sadaqallahul azim, oh ini kok tidak menghormatin Quran, sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan Nabi SAW, akhirnya dijadikan sebuah patokan kebenaran. Jadi ingat, para ulama menjelaskan ucapan sadaqallahul azim itu baik, tapi kalau dilazimkan setiap membaca Al-Quran harus membaca sadaqallahul azim, sehingga itu yang bermasalah. Tapi ketika antum baca Quran, kemudian antum melihat artinya, ya Allah, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, benar ini yang apa yang Allah sampaikan, itu nggak masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Demikian tadi kita sudah nikmati bersama paparan dari Ustadzuna Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah hafizahullahu ta'ala, bahwasanya tidak masalah membaca sadaqallahul azim manakala dalam rangka kita membenarkan apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Berikut ini kita simak bersama bagaimana paparan dari Fadilatul Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Apakah ada dalil tentang membaca sadaqallahul azim atau maha besar Allah dengan segala firman-Nya? Apakah dianjurkan setiap selesai membaca Al-Quran? Lalu bagaimana bila tidak membacanya namun sudah meyakini dalam keimanan? Setahu saya semua ulama hadis sepakat bahwasanya tidak pernah dinukil kepada kita ada lafaz hadis mengatakan setelah baca Al-Quran sadaqallahul azim, yang berarti maha benar Allah. Kenapa? Karena tanpa mengucapkan itu sudah benar firman Allah. Kita nggak butuh keyakinan itu. Dan ini sekali lagi memang dikarang oleh sebagian orang yang mereka ya kebanyakan kedudukannya di daerah Mesir itu untuk ya menyempurnakan bacaannya saja. Ya. Jadi sebaiknya kalau Allah alam yang saya tahu dari para ulama hadis mengatakan tidak perlu membaca sadaqallahul azim, karena tanpa membaca ini pun tetap firman Allah SWT benar. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah ayyuhal ikhwah. Jadi tadi dua fatwa dari asatidz kibar ini menjadi gambaran bagi kita semuanya bagaimana posisi manhaj salaf yang dibawa oleh asatidz kibar Indonesia itu dalam menyikapi lafaz sadaqallahul azim. Nah, maka kita akan meng-cross check melalui artikel yang admin tulis, yaitu bahwasanya lafaz sadaqallahul azim itu tidak sepenuhnya salah, bahkan sudah menjadi tradisi sejak ulama salaf dahulu kala. Sekali lagi sudah menjadi tradisi para ulama salaf pada zaman dahulu kala. Sebelumnya kami ingin membacakan ada pernyataan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya annal asla fil muslimina ay yaqumu bima yaqumuna bi muhtasibina fi dhalikal ajra inda rabbil alamin subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap muslim itu pasti melakukan apapun ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan apakah orang-orang yang membaca sadaqallahul azim setiap selesai membaca Al-Quran itu adalah pelaku bid'ah. Nah, kita cek ada fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa sadaqallahul azim bukan bid'ah. Kalimatnya bagaimana? Dalam penelusuran kami, sesungguhnya penggunaan lafal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah berlangsung sejak lama. Para mufassir dalam beberapa kesempatan setelah menerangkan tafsir suatu ayat, terkadang menimpali tafsirannya dengan ucapan sadaqallahul azim. Jika saudara, artinya penanya, jika saudara penanya memiliki program Al-Maktabatus Syamilah, kemudian memasukkan kalimat tersebut sadaqallahul azim di himpunan kitab-kitab tafsir, saudara akan menemukan bahwa lafal tersebut digunakan oleh banyak mufassir di berbagai tempat. Nanti akan kami tunjukkan teks Arabnya. Majelis Tarjih juga menukil sejumlah mufassir, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Ajibah, kemudian Asy-Shinqiti juga, dan juga Sayyid Qutb.
Ini semuanya menggunakan lafaz shadaqallahul azim setiap ada yang memang dirasa perlu untuk dibacakan kalimat itu dari ayat-ayat Al-Quran. Menurut hemat kami, kata Majelis Tarjih, lafal ini digunakan untuk bentuk penghormatan, menukil dari Imam Al-Qurtubi, dan penegasan komitmen seorang muslim akan kebenaran berita dan kandungan Al-Quran. Nah, kemudian Majelis Tarjih juga membaca atau mengutip dalam fatwa ini. Nanti kami tunjukkan peranalannya dari surah Ali Imran ayat ke-95, bahwa ayat ini sebagai dalil implisit. Beliau Majelis Tarjih mengatakan begitu, adalah dalil implisit atau ghairu sharih dari tradisi shadaqallahul azim. Sembari memberikan komentar, ayat ini jika dilihat dari konteksnya memang berbicara tentang Bani Israel. Melalui ayat tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegaskan kepada Bani Israel bahwa Al-Quran benar, akurat tentang kisah-kisah yang ia bawa mengenai Bani Israel di masa lalu. Namun beristidlal, mengambil dalil dari ayat ini bukannya sama sekali tidak dibenarkan. Ya, jadi shadaqallahul azim diistidlalkan dari ayat ini bukan sama sekali tidak dibenarkan. Ini menurut Majelis Tarjih ya. Dalam hukum tajwid dibolehkan membaca ayat ini dengan berhenti setelah lafal Allah, atau bisa disebut waqaf jaiz, tempat yang dibolehkan berhenti. Jika kita berhenti di sini, maka ayat ini dapat melahirkan makna yang independen dari ayat sebelumnya dan lafal sesudahnya, sehingga makna umumnya adalah ucapan shadaqallah tidak mesti diucapkan hanya di depan Bani Israel yang meragukan kebenaran Al-Quran, melainkan dapat dibaca kapanpun jika ia dibutuhkan. Adapun penambahan lafal al-azim adalah shadaqallahul azim adalah sebagai bentuk ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, Salafiyah tetaplah Salafiyah. Tidak perlu dicampur, tidak perlu disatukan. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan fastabiqul khairat. Berangkat dari keterangan di atas, ini masih fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Maka pendapat yang dapat kita pegang adalah lafal shadaqallahul azim boleh diucapkan kapanpun, terutama setelah mendengar informasi yang berhubungan dengan kebenaran informasi yang dibawa oleh Al-Quran. Demikian juga mengucapkannya setelah membaca Al-Quran, ia dapat diterima dan bukan merupakan bid'ah mengada-ada dalam urusan agama. Clear? Muhammadiyah fatwanya semacam itu. Kita beralih kepada fatwa dari Aswaja Center PWNU Jatim yang mengutip fatwa Syekh Atiyah Sokr, Mufti Al-Azhar pada Mei 1997. Wa dzakara al-Qurtubi fi muqaddimati tafsirihi anna al-Hakim at-Tirmidzi tahaddatsa an adabi tilawatil Qur'anil Karim wa ja'ala minha an yaqula 'inda al-intihai min al-qira'ati shadaqallahul azim. Jadi Imam Al-Qurtubi mengutip dari Al-Hakim At-Tirmidzi, tata krama dalam membaca Al-Quran adalah setelah selesai membaca Al-Quran membaca shadaqallahul azim. Tata krama atau ayat shadaqallah, ya kan ada ayat shadaqallah sebagaimana kita baca tadi yang semakna dengan kalimat shadaqallahul azim ini. Wa nasu ibaratihi, dan nas ibarat dari Al-Hakim At-Tirmidzi adalah wa min hurmatihi idzan tahat qira'atuhu ay yusaddiqa rabbahu. Jadi termasuk penghormatan kepada Al-Quran adalah apa? Setelah selesai membaca Al-Quran, baik 1 ayat, 2 ayat atau sekian surat, adalah apa? Membenarkan Allah, ayyusaddiqa rabbahu wa yushahida bil balaghi, dan juga mempersaksikan, memberikan kesaksian bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan apa ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya. Bisa dibaca sendiri, dijelaskan dalam fikih 4 madhab ulama Hanafiyah, jika orang sholat membaca tasbih maka Allah maha benar, misalnya begitu. Setelah imamnya selesai membaca Al-Quran maka tidak batal. Jadi membaca shadaqallahul azim menurut ulama madhab Hanafiyah di dalam sholat ya, itu tidak membatalkan sholatnya.
ya. Asalkan apa? Bertujuan memuji Allah, berzikir, atau sedang diniatkan membaca Al-Quran. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan tidak batal mengucapkan kalimat shadaqallah secara mutlak. Ya. Baik, ini dia pernyataan dari fatwa Nahdlatul Ulama. Sehingga dari situ kita tidak perlu lantas memvonis bahwa orang-orang yang mengucapkan shadaqallahul azim setiap membaca Al-Quran sebagai penggemar TBC, tahayul khurafat bid'ah. Ya, tidak perlu tahayul bid'ah dan khurafat. Nah, ini ada fatwa dari Departemen Fatwa Yordania. Ya. Sangat cukup bagi pembaca Al-Quran setiap usai tilawah untuk mengatakan shadaqallahul azim, yang dengannya bermaksud memuji Allah dengan apa yang Allah puji dirinya, di mana Allah Maha Suci berfirman, qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pujian kepada Allah boleh kapan saja, di mana saja. Memuji Allah selepas tilawah bukan bid'ah dan bukan pula menyelisih syariat. Justru mengandung ekspresi mengagukan Al-Quran dan ta'addub kepada Allah. Nabi melakukan itu dalam banyak kesempatan. Salah satunya riwayat Buraidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkhutbah, di tengah-tengah kami tiba-tiba Al-Hasan dan Al-Husain yang masih kecil membawakan dua baju yang berwarna merah. Keduanya lalu terjatuh. Rasulullah turun dari mimbar dan menggendong keduanya lalu kembali ke mimbar dengan bersabda, Maha benar Allah, shadaqallah, ya, yang mana dia berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Aku melihat kedua anak ini terjatuh dalam kedua bajunya, maka aku tidak bersabar hingga aku mempersingkat khutbahku. Dalam Sunan Abu Dawud. Nanti akan kami tunjukkan teks Arabnya juga di akhir karena kami letakkan di footnote. Departemen Fatwa Yordania juga mengimbaukan kutipan dari Hasyiah Nihayatul Muhtaj, andai seseorang berkata shadaqallahul azim dalam bacaan sebagian Al-Quran, maka Syamsuddin Ar-Ramli mengomentari tidak jadi masalah, sebagaimana kalau berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah ketika membaca ayat yang relevan. Selesai, dan Allah yang Maha Tahu. Ada studi komparatif dari Yusuf Farhan Ahmad, ya, mahasiswa Timur Tengah. Innal fuqaha al-mahdahib al-arba'ata yarawna anna istikhdama shadaqallahul azim ba'da tilawati la ba'sa biha dakhil as-salati idza kana yaqsudu dzikra was sanaa. Ya, panjang bacaannya, kami terjemahkan saja supaya bagi yang tidak paham bahasa Arab tidak pusing mendengarkan. Sesungguhnya para epistemolog empat mazhab memandang penggunaan shadaqallahul azim selepas tilawah adalah tidak masalah diucapkan di dalam sholat jika bermaksud zikir maupun memuji Allah. Adapun yang ditetapkan oleh para ulama disepakati eksistensinya adalah pengucapan shadaqallahul azim di luar sholat. Bagi orang yang memandang ucapan shadaqallahul azim setiap selesai tilawah Al-Quran ini sebagai bid'ah dengan hujah tidak ada dalil yang spesifik, konsekuensinya adalah orang tersebut harus pula memvonis bid'ah penggunaan frasa Allah berfirman qala Allah Ta'ala, atau setiap menyebut dalil, atau juga frasa radhiyallahu anhu setiap menyebut sahabat Nabi, atau frasa rahimahullah, atau Allahu rawwahahu, atau qaddasallahu sirrahu, atau nawwarallahu dharihahu setiap menyebut nama ulama, fuqaha atau wali dan semacamnya, termasuk pengkhususan sholat malam berjamaah 10 hari terakhir Ramadan. Itu juga bid'ah harusnya. Doa khatam Al-Quran dalam sholat tarawih atau tahajud juga bid'ah namanya harusnya. Begitu. Nah, peneliti atau kami admin juga menemukan ada tradisi hafizahullah, ya, yang harusnya itu juga divonis bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu kami tampilkan daftar pustakanya, bisa disimak, bisa di screenshot, kemudian bisa juga disimak. Ini fatwa dari ulama Yordania, bisa disimak teks Arabnya, ya. Ada linknya, bisa di screenshot pakai Google Lens untuk mencarinya. Ini kemudian ada lengkap artikel dari, nanti ada linknya, panjang sekali fatwa-fatwa dari para ulama salaf, ya,
tentang shadaqallah. Ya, pada intinya adalah bahwa shadaqallahul azim setiap selesai membaca Al-Qur'an, ya, dan di dalam sholat maupun di luar sholat itu bukanlah bid'ah dan sangat bagus, sehingga kita tidak perlu mengklaim bahwa kalimat shadaqallah itu adalah bid'ah menurut salaf, tidak perlu mengatakan semacam itu. Nah, kemudian ini masih panjang, mungkin bisa disimak, nanti di skip, di stop ya. Tadi sesuai janji saya, janji admin untuk menampilkan footnote-nya juga ya. Nah, di sini footnote-nya lengkap, bisa disimak. Bagi yang menginginkan artikel ini bisa menghubungi kami dan bisa berinfak untuk kami, karena kami menyusun ini butuh waktu bahkan sampai 6 jam untuk mencari fatwa-fatwa dari para ulama. Semoga bermanfaat. Ini kutipannya. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sabat di manhaj salaf dengan pemahaman yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.